Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Zulfan Azmi siang tadi memimpin rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar. Bertempat di ruang rapat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Selasa siang, Ketua Komisi 1 bersama sekretaris dan anggota komisi menggelar rapat kerja membahas pendataan dan validasi terhadap pegawai non-aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kampar. Rapat bersama mitra kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dihadiri langsung pelaksana tugas Kepala BKP SDM Kabupaten Kampar, Azwan bersama sekretaris dan jajaran. Dalam rapat kerja ini, PLT Kepala BKP SDM Azwan mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan validasi terhadap ribuan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah. Dan dalam pendataan dan validasi ini kita menemukan banyak hambatan teknis. Oleh karena itu, pihak BKP SDM Kabupaten Kampar nantinya berencana akan menggandeng Dinas Disdukcapil agar dalam validasi nanti kita bisa menggunakan nomor induk kependudukan untuk menghindari adanya data ganda. Terima kasih. Tadi kami diminta oleh Komisi 1 untuk menyampaikan informasi awal seperti itu terkait dengan tenaga non-ASN yang hari ini kita diminta oleh pusat untuk melakukan pendataan melalui setiap aplikasi terpusat Kemenpan dengan BKP, dan itu telah sampai kepada OPD seluruh OPD untuk mengirimkan satu admin dan kita akan kawal langsung ke masing-masing admin untuk input data sesuai dengan yang ada di masing-masing OPD. Kemudian yang tentu September ini bisa kita tuntaskan. Dan kita akan dapat data yang lebih valid dan pihak pemerintah pusat itu akan langsung memvalidasi sesuai dengan yang diminta persyaratan oleh pusat. Berapa sebenarnya data yang non ASN kita di Kabupaten Kampar sendiri? Kalau yang disampaikan hari ini oleh OPD yang data 90 lebih, termasuk itu komite kerja tenaga ASN yang di bukan ASN non ASN yang di kegiatan yang ada di PUPR, juga yang ada di Perkim, tidak terdata sebagai HL yang bulanan, tapi mungkin kegiatan itu cuma 3 bulan, 4 bulan data. Termasuk juga guru-guru komite yang kita butuh tenaga mereka untuk membantu dinas pendidikan dalam hal tenaga guru. Dan rencananya Kabupaten Kampar sendiri kapan nih akan melakukan validasi data BNMB address di Kabupaten? Dan itu dilakukan, cuman secara validasi itu akan langsung melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan dan BKN. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari fraksi Golkar, Iib Nur Saleh, menyampaikan pihaknya berharap dalam pendataan dan validasi terhadap ribuan tenaga honorer di Kabupaten Kampar ini agar dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, jangan ada tenaga honorer yang nantinya tertinggal, padahal ia telah cukup lama mengabdi. Terkait proses validasi, artinya tidak ada kewenangan atau usaha perseorangan untuk melakukan validasi kan. Bisa pengentrian data ada kan, otomatis seluruhnya dilakukan pemerintah daerah melalui BKPSDM. Koordinasi dengan OPD terkait. Itu yang pertama ya. Karena berkembang juga di luar nih. Ada kami tidak bisa akses apa, akses kan satu. Yang kedua, tadi saya tanya. Saya bukan lagi bicara masa kapasitas jumlahnya, kuantitas jumlah orang kita. Tetapi bagaimana solusinya terhadap guru-guru yang tidak masuk dalam dapodik. Itu yang saya tanya. Bab jumlahnya itu hampir 30%. Saya di penelitian aja itu saya cek SD, SMP itu 30% yang tidak punya dapodik. Nah, masuk dapodik artinya tidak punya UPTK. Nah, ini mereka sudah di atas 3 tahun pengabdiannya. Ada 5 tahun. Ini nggak dapat UPTK. Nah, ini ada nggak solusinya? Kalaupun nanti ada Pak Sekda berangkat ke Jakarta, tolong dipertanyakan juga. Nah, karena kita harus akui sekolah kita banyak yang dikelola oleh honorer, bukan ASN, honorer. Ada yang bahkan kepala sekolah kepala sekolah saja yang ASN, yang lain itu honorer. Nah, artinya ini urgent.
penting untuk dipertanyakan terkait nasib teman-teman yang tidak terdaftar di Polri, otomatis nggak masuk dalam 9.877 orang, ya kan? Karena datanya itu sinkronisasinya dengan Kementerian Pendidikan, Dapodik yang dijadikan dasar, otomatis yang tidak punya IPTK tidak terdaftar. Nah, ini sudah pernah dibahas lah. Kalau belum, nanti saya ingin titipkan pesan ke Pak Sekda, pertanyakan terkait hal ini. Dan jumlahnya 30%. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, menyampaikan agar dalam validasi data ini nantinya semua pihak mesti bersinergi supaya tidak terdapat data ganda nantinya. Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengingatkan kepada tim yang dibentuk dalam pendataan ini untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Jangan sampai terjadi kecurangan. Jika ini ditemukan nantinya, maka Komisi 1 akan mengambil sikap tegas. Jika perlu, kita akan minta pihak berwajib dan menginspektorat untuk melakukan audit. Sebetulnya rapat kerja dengan BKPSDM ini sudah kita jadwalkan jauh-jauh hari, mengingat waktunya sangat kasib pemberlakuan Permenpan itu. Bahwa peraturan menteri itu pada tahun 2023 pada tanggal 29 November itu sudah berakhir. Tidak boleh lagi dianggarkan oleh APBD untuk namanya honorarium non-ASN. Maka pada rapat kerja tadi kita minta informasi dari Kaban untuk menyampaikan berapa jumlah secara keseluruhan pegawai non-ASN kita. Setelah sampaikan tadi lebih kurang 9.877 kalau salah. Dari jumlah itu sudah termaktub di seluruh formasi OPD. Namun demikian, ada beberapa data dari OPD yang sudah tervalidasi, terverifikasi di kementerian. Salah satu contoh di Kementerian Pendidikan. Di Kementerian Pendidikan ini sudah tervalidasi sejumlah 2.112 orang yang terdata sebagai tenaga non-ASN di Kabupaten Kampar. Tentu hal ini ketika ini nanti sudah tervalidasi sesuai dengan aturan, ini akan diangkat menjadi pegawai P3K. Kalau ini P3K, kalau dibebankan kepada APBD, ini sangat memberatkan APBD kita. Dalam rapat kerja bersama pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, saat ini jumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang ada di Kabupaten Kampar berjumlah lebih kurang 9.000 orang lebih. Dan ini sudah termasuk tenaga honorer kesehatan dan tenaga honorer pendidikan atau guru honor maupun guru komite. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.